Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, eh, siswa-siswi SMA yang sedang memperhatikan video ini. Video kali ini sepertinya akan lebih berat untuk dipahami karena materinya lebih dalam dan lebih bervariasi. Oleh karena itu silakan konsentrasi untuk mendapatkan penjelasan dari saya, dan silakan japri atau kontak saya atau boleh mengulang-ulang rekaman ini sampai kalian bisa memahami, sehingga bab 1 tentang limit fungsi trigonometri bisa dikuasai lebih sempurna. Silakan tetap memperhatikan protokol kesehatan, lebih-lebih kalau kalian belajar di rumah berkelompok dengan teman-temannya, menggunakan masker, atur jarak, menggunakan sanitizer, jaga kebersihan, sehingga kalian tetap berjaga, mendapatkan ilmunya, dan mampu bertahan sesuai dengan harapan dari segi kesehatan dan lain-lainnya. Baiklah, untuk anak-anak sekalian, siswa SMA, silakan memperhatikan penjelasan berikut ini. Semoga diberi kekuatan untuk memahami dengan baik. Baik, kita mulai dari konsep dasar tentang limit fungsi ini yang berisi soal-soal variasi. Pertama, sudut-sudut istimewa yang harus kalian pahami atau kalian hafalkan, yaitu sudut 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Saya persempit saja untuk nilai sinus sama kosinus. Jadi sinus 0 derajat nilainya 0, sinus 30 derajat nilainya setengah, sinus 45 setengah akar 2, sinus 60 setengah akar 3, sinus 90 derajat nilainya 1. Begitu pula dengan kosinus 0 derajat nilainya 1. Ini dikuasai minimal, dihafal. Kemudian konsep yang kedua bahwa sin 90 derajat min X itu adalah kosinus X. Kalau cos 90 min X adalah sinus X. Kalau tan itu sama dengan kotan. Apa itu kosekan? Ini konsep yang perlu juga diingat. Kosekan adalah kebalikan dari sinus. Jadi kosekan X adalah sepersin X. Sekan X itu seper kosinus X, sedangkan kotan X adalah seper tan X. Tentunya sudah kalian kenal di kelas 10 dan kelas 11 ya. Kita langsung ke nomor 1. Limit X mendekati pi per 2. Pi per 2 itu berapa derajat ya? Kalau pi nya 180 derajat berarti pi per 2 itu sama dengan 90 derajat. Jadi X mendekati 90 derajat, 5 ditambah cos setengah X ditambah pi per 2. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, langkah pertama ya X nya kita isi saja dengan pi per 2. Yang penting tidak boleh menjadi nilainya itu menjadi bentuk yang tidak terdefinisi, tidak tentu itu 0 per 0 itu tidak boleh, tak hingga per tak hingga itu tidak boleh. Coba kita isi dengan pi per 2 X nya 5 cos setengah X nya diisi pi per 2, ternyata pi per 2 tambah pi per 2 adalah pi, berarti setengah kali pi berarti setengah pi. Setengah pi itu 90 derajat ya. Berarti cos 90 derajat itu sesuai dengan tabel yang tadi di konsep dasar, cos 90 derajat itu adalah 0 ditambah 5 hasilnya 5. Contoh 2 sekarang, kosekan kuadrat X dikurangi kosekan X kali tan X. Coba kita isi saja X nya dengan 90 derajat. Karena kosekan adalah sepersin, begitu kuadrat ya kuadrat. Kosekan sepersin, begitu ya. Coba isi X nya dengan 90 derajat. Nah, ini jadi 90 derajat, 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1 ya. Berarti 1 dibagi 1 kuadrat. Boleh 1 per 1, tidak apa-apa.
Kalau tan 90 di tabel tidak ada ya, tapi tentunya kalian bisa melihat di tabel lain yang kalian miliki atau buku catatan sebelumnya di kelas 10, kelas 11. Tan 90 itu tak hingga ya, tak hingga. Sin 90 1. Tak hingga dibagi 1 ya, tak hingga. 1 dikurangi tak hingga, negatif tak hingga. Oke. Ke soal nomor 2, nomor 3. Limit X mendekati Pi per 4. Pi per 4. Pi per 4 itu 180 bagi 4. 45 derajat. Berarti berapa cos 2X dibagi cos X min CX untuk limit X mendekati Pi per 4. Nah, ini salah satu caranya. Kalau Pi per 4 langsung masuk ke sini, ini jadi 0 per 0. Ya, nanti jadi 0 per 0, bentuk yang tidak boleh, nilai yang tidak boleh muncul. Maka kita gunakan teknik biarkan cos 2x tetap, tapi cos x dikurangi sin x kita kalikan sama cos x ditambah sin x. Nah, di bawah kalikan cos x tambah sin x, di atas juga demikian. Maka yang di atas cos 2x dengan ini ditulis kembali, tidak ada perubahan. Tapi kalau cos x min sin x dikali cos x tambah sin x itu menjadi cos kuadrat min sin kuadrat. Dari mana rumus itu? Di SMP sudah diajarkan bahwa A min B, kelihatannya A min B kalau dikali dengan A plus B itu menjadi apa? Itu menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini di SMP sudah kalian mendapatkan dari gurunya masing-masing, begitu ya. Anggap ini A min B kali A plus B menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat, sama ya, A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, arahnya kemana? Cos kuadrat min sin kuadrat. Ini konsep dasar rumus yang pertama kali pada rekaman video pertama itu adalah sama dengan cos 2x. Atau saya baca dengan urutan terbalik, cos 2x itu adalah cos kuadrat min sin kuadrat. Ya, bisa melihat rekaman video yang pertama. Jadi ini bisa ditulis seperti ini kan. Maka cos 2x ini dengan cos 2x ini bisa dicoret, tinggal cos x ditambah sin x. Baru masukkan pi per 4 ke sini. Maka hasilnya adalah setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 sama dengan akar 2. Nomor 4 sekarang. Nomor 4, limit x mendekati 0 sin A per BX per tan CX sama dengan. Oke, ada tamu lewat, tidak apa-apa. Kita lanjut ya. Sin A per BX dibagi tan CX sama dengan berapa? Nah, ini mendekati 0 ya, mendekati 0. Kalau tadi mendekati selain 0. Untuk mendekati 0, pakai teknik yang kemarin, rekaman video yang awal ini, sebelum ini. Jadi, sin A per BX harus punya teman yaitu A per BX, supaya menghasilkan nilainya supaya menghasilkan 1. Ini CX juga supaya menghasilkan 1, karena sin membutuhkan teman, pasangan, dan tan juga membutuhkan teman. Yang semula tidak ada, kita adakan supaya nilainya menjadi 1, karena di bawah dikalikan A per BX, di atas harus ada A per BX. Nah, yang semula tan CX ini tidak ada semula kan ya, kita adakan di atas atau kita kalikan dengan CX, maka di bawah CX juga. Maka nilai ini sama dengan 1, ini sama dengan 1, dan X dengan X dicoret. Jadi 1 kali 1 kali A per B dibagi C. A per B dibagi C. Berapa A per B kalau dibagi C? Sama dengan A per BC. Baik. Nomor 5. Kadang-kadang limit tidak menggunakan X ya, tapi menggunakan H, menggunakan Y, dan sebagainya. Yang paling sering digunakan memang X dan H. Untuk H mendekati 0.
berapa nilai sin X tambah H dikurangi sin X dibagi H. Kalau hanya langsung masuk ke sini, nanti terjadi sin X dikurangi sin X sama dengan 0. Hanya masuk 0 di sini. Berarti 0 dibagi 0, itu bentuk yang tidak tentu. Oleh karena itu kita gunakan teknik. Apa sin dikurangi sin? Di satu paket rumus yang ada 4 baris itu, ini ada di baris terakhir, baris nomor 4. Sin A dikurangi sin B. Masih ingat ya, sin A dikurangi sin B itu 2 cos sin. 2 cos sin. 2 cos setengah, sin setengah. Ini setengah jumlahnya, ini setengah kurangnya. Nah, 2 cos setengah tetap. X tambah X, 2X ya. H-nya tetap. Kemudian X dikurangi X habis tinggal H. Tinggal H. Setengahnya tetap. Setengah kali ini menjadi X, setengah kali H menjadi setengah H. Berarti 2 cos X ditambah setengah H. Ini setengahnya masukkan ke dalam, kalikan ke dalam. Ya. Kemudian sin setengah H ini tetap. Sementara di bawah kan dari awal kan H. Ini H, ini H, ini H. Ini H. Supaya menghasilkan 1, kita kasih setengah di sini. Nah, karena di bawah dikalikan setengah, di atas kalikan setengah. Ini nilainya sama dengan 1. Nah, coba hanya sekarang masukkan ke sini. Berarti 2 cos X ditambah setengah kali 0. 0 ini ya. Ini sama dengan 1. Ini setengah. Koefisien ini. Nah, setengah ini. Maka setengah dikalikan 2, hasilnya 1. Sehingga tinggallah 1 cos X tambah 0. Atau boleh disingkat saja cosinus X. Baik, nomor 6. Limit akar 4X dibagi akar sin 2X. Biasanya kalau menemukan akar, siswa agak meriang ya, atau gatal-gatal gitu ya. Jadi kalau mempelajari akar, ada baiknya kalau disiapin minyak angin atau minyak nyong-nyong dan sebagainya itu. Jadi nggak apa-apa, ada familiar gitu. Akar 4X dibagi akar sin 2X. Oke. Nah, berapa nilainya ini? Nah, di dalam akar, 2 akar atas bawah kita satukan, boleh. Karena menggunakan konsep akar A, kalau dibagi akar B, itu sama dengan akar A per B. Nah, gini ya. Oke, ini di SMP kelas 1, kelas 2 sudah diajarkan. Oke. Itu sudah diajarkan. Di akarnya cukup 1 saja, 4X per sin 2X masuk di dalam. Lalu kita gunakan teknik seperti tadi. 4 dipecah jadi 2X kali 2. Kenapa dipecah? 2X ini supaya sama dengan isinya sin. Ini nilainya sama dengan 1 nanti. Ini nilainya 1. Akar 1 kan 1. Kemudian 2 ini akan di dalam akar. Berarti akar 2 dikali 1 sama dengan akar 2. Untuk nomor 7, limit X mendekati 0, X kali akar 1 min X kali tan 2X per kosinus kuadrat 90 min X. Nah, ini semakin rumit ini. Nanti kalian mungkin menemukan bentuk-bentuk yang berat seperti ini. Oleh karena itu coba lebih fokus lagi. Begini, 1 min akar X ini tidak perlu membutuhkan teman, karena sepertinya dari mana kita akan mendapatkan teman untuk dia. Tapi untuk X ini mungkin bisa digunakan sebagai teman dari mereka ini. Tan 2X sepertinya membutuhkan teman. Oke, nanti kita siapin. Tapi kalau cos kuadrat 90 min X, nah ini kita gunakan konsep dasar yang tadi. Cos 90 min X itu bisa ditulis sin X. Berarti kalau cos kuadrat di sini akan menjadi sin kuadrat. Nah, 90 min X ini cukup ditulis sin X saja, karena kuadrat ya kuadrat. Karena kuadrat, maka ini jadi sin X kali sin X. Sin X kali sin X. Yang X-nya ini di sini 1. Berarti untuk temannya ini masih butuh 1 X. Kita isi di sini X 1.
Di sini X, atas bawah sama. Lalu tan 2X ini kan tidak ada temannya. Kita isi 2X. Di bawah, di atas juga 2X. Maka X per sin X limitnya 1. X per sin X 1. Tan 2X per 2X 1. X dengan X nih. 2X per X sama dengan 2 kan dicoret X-nya. Tinggal 2. Berarti ini 2, ini 1, ini 1, ini 1. Terus ini akar 1 min X. X-nya langsung diisi 0. Jadi 1 kali 1 kali 1 min 0. Akar ya. Akar 1 min 0 dikali 1 dikali 2. Hasilnya adalah 2. Demikian penjelasan video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, selamat belajar, sampai bertemu di video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.